Aduh, chaos, chaos, chaos. Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Hari ini saya bersama Buna ya kan. Ini sudah 3 mingguan saya pelihara dan sejauh ini masih lumayan sehat ya kan. Ini bodinya udah mulai berisi ya, soalnya pas baru datang itu saya inget dia tuh agak kurus gitu kan. Tapi ini udah lumayan berisi lah nih. Ya walaupun gak gemuk-gemuk amat ya kan. Nah ini sehari-hari saya kasih makan pisang dan juga bubur sun ya kan. Itu saya juga campur susu SGM tanpa laktosa kan di buburnya itu ya, biar ya badannya lebih gede lah kan dan lebih sehat gitu kan. Nah hari ini saya pengen potong kuku si Bani ya kan, soalnya dia tuh kalau gerak-gerak di tangan saya kerasa agak sakit sih kan. Padahal awalnya sih enggak, karena udah saya potong pas baru dateng kan. Dan ini udah 3 minggu mau saya potong lagi ya kan kukunya. Nah, sekalian saya pengen bikin konten tentang potong kuku pada baby musang ya. Nah, ini bisa kita lakukan biar musang kita semakin jinak dan kenal sama kita kan. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita tonton video kali ini. Oke kan, ini dia si Bani ya kan. Udah saya taruh di meja saya biar lebih gampang motong kukunya ya kan. Nah, kalau untuk motong kuku pada baby musang sebenarnya itu simple ya kan. Tapi saya menyaranin kalau agan yang baru pertama kali melihara musang lakuin berdua kan, karena akan jauh lebih mudah dilakukan berdua ya kan, dibandingkan sendiri kayak saya ini kan. Jadi kalau misalnya ada 2 orang, jadi 1 orang itu dia megang badannya dan orang yang kedua itu motong kukunya kan. Apalagi musangnya tipe si Bani ini ya kan, dia tuh nggak bisa diem gitu, makanya jujur ini agak susah tapi saya coba lakuin ya kan. Nah, yang pertama pastiin aja badannya tuh diem ya kan. Ntar kita harus pastiin dulu dia diem kan, soalnya susah nih kan. Nah ini kukunya udah mulai bisa kita ini, dia diem harus kita cepet-cepet kan. Nah kayak tadi saya tuh momennya ketinggalan, dia keburu gerak ya kan. Pokoknya kalau dia diem tuh harus cepet-cepet dipotong kan. Nah ini udah dapat tangannya ya. Gagal lagi kan. Dan kalau ada ini harus cepet-cepet kan. Baru 2 kaki. Sekarang kita kaki ketiga, tapi ntar dia banyak gerak. Dan kalau motong kuku, pastiin aja motong kukunya di ujung aja kan, nggak usah banyak-banyak. Soalnya kalau kuku musang ini ada pembuluh darahnya di ujung-ujung kan, jadi akan agak susah ya kita menghindari pembuluh darahnya kan. Jadi ujungnya aja dikit, yang penting nggak tajam aja kan. Baru 2 kaki kanan depan, masih lagi 3 nih ya kan. Mohon maaf kalau mungkin kameranya nggak pas ya kan. Jadi soalnya saya ini yang penting dia mau aja dipotong kan. Jadi angle-nya nggak selalu saya perhatiin ya kan. Nah ini baru 3 kurang 2 kuku. Nah, ini kuku yang terakhir kelima ini tajam sekali. Bani. Udah kan? Kaki depan sebelah kanan udah, sekarang kaki depan sebelah kiri. Dan kalau agan misalnya punya potongan kuku hewan kayak anjing kucing yang berbentuk kayak gunting gitu, itu lebih bagus ya kan. Cuma kalau musangnya masih kecil gini, usahain yang kecil kan, jangan yang besar-besar ya kan. Karena itu bisa agak susah gitu loh kan motongnya kalau terlalu besar potongan kukunya kan. Ntar saya nyari ini dulu, susah banget soalnya kan. Tuh kan, dia nggak bisa diem tuh, pengen naik ke tangan terus. Tarban. Baru 3 kuku kurang 2 kuku di sebelah kiri. Targan. Dia agak kaget dipotong kan, tapi bagus. Ini biar dia nanti
seterusnya kebiasaan dipotong kuku ya kan. Jadi memang ini baru saya 2 kali saya potong kuku, ya normal lah dia kaget kan. Tapi saya yakin kalau udah semakin rutin saya lakuin, dia akan semakin biasa dan nggak penakut lagi kan dipotong kukunya. Ntar kan ini kuku yang paling ujung di sebelah kiri depan ini susah banget kan. Nah udah saya potong kan. Sekarang fokus di belakang kaki ya. Kalau di belakang kaki harusnya sih lebih mudah ya kan. Cuma jujur saya takut dia patah kan, soalnya pegangan tangan saya tuh kadang terlalu kenceng ya. Tar dia. Kalau di belakang tuh kalau nggak salah cuma 4 kukunya ya kan. Oh sama 5 kan selesai. Yang 4 itu kucing kan. Ini udah 3, saya potong di bagian belakangnya, kurang 2. Ntar kan, ini kurang 2 ini. Ntar ban. Nah, udah kan. Kaki belakang sebelah kiri udah, sekarang kaki belakang sebelah kanan. Terakhir kan, kaki belakang sebelah kanan ya kan. Kita nyari selanya dulu. Saya mau nyoba motongnya itu sambil saya gendong karena saya merasa dia lebih anteng ya kan. Ntar dia banyak dia. Lagi 3 kuku di sebelah kanan bawah ya kan. Setelah itu kayaknya sih selesai. Di ujungnya kan, lagi 2 kuku. Mohon maaf ya sampai keluar tadi kan, soalnya dia terlalu banyak bergerak kan. Akhirnya beres kan. Nih udah saya potong kukunya kan. Nah kita lihat kondisi musangnya kan. Tuh dia kecapean, tapi itu nggak apa-apa kan. Kita harus kayak berani gitu ya. Soalnya kalau kita nggak berani nanti dia malah galak gitu loh kan. Makanya kalau kita motong kuku atau interaksi jangan takut kan. Harus kita berani pegang biar dia terbiasa sama kita ya kan. Biarpun ini kelihatannya musangnya kayak kecapean gitu ya kan. Tapi alhamdulillah ini nggak terlalu susah sih menurut saya kan, dibandingkan musang saya dulu si Buna itu ya. Motong kukunya ini lebih enak lah, walaupun dia nggak mau diem tapi dia nggak ada gigit sama sekali. Oke kan, tadi tuh potong kuku baby musang ya kan. Ini saya motong kuku si Bani. Ya walaupun dia nggak bisa anteng, tapi saya sukanya dia itu nggak berusaha menggigit saya kan, cuma dia nggak anteng aja ya. Tapi kalau Agan pakai potongan kuku manusia yang kayak biasa gini, itu hati-hati ya Gan, karena seringkali motong kukunya itu terlalu dalam Gan. Jadi kalau kita perhatiin kan kuku musang itu kayak ada pembuluh darahnya gitu ya. Tapi kalau kita bener motongnya di ujung-ujung aja itu aman Gan. Makanya pastiin Agan motongnya aman, biar gak luka ya Gan. Nah, kalau Agan mau potong kuku musang, itu sebaiknya musangnya jinak. Kalau misalnya badannya udah besar atau musang yang masih baby kayak gini ya, karena akan lebih gampang motong kukunya Gan. Beda sama musang saya yang kemarin si Buna itu susah banget motongnya Gan. Kalau si Bani ini karena dia lebih jinak, jadi ya lumayan gampang gitu loh, walaupun dia nggak bisa anteng kayak gini ya Gan. Ya intinya kalau kita ngelakuin aktivitas pada musang, baik kita handle, baik kita suapin makan, atau kita potong kukunya atau bersihin badannya gitu, nah itu bagus banget ya kan, biar musang kita tuh jinak dan nggak takut sama kita Gan. Apalagi kalau Agan beli musang yang baby itu paling gampang untuk menjinakkan Gan tuh. Kayak ini si Bani ini kan baru datang, dulu sempet dia agak galak mungkin karena stres di jalan kan, tapi sekarang udah mulai jinak Gan. Ya semoga bertahan sampai dia besar ya. Oke, kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau ada pertanyaan atau mau nambahin langsung aja komen di bawah Gan. Nanti pertanyaan yang bagus pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan si Bani.
nih musang saya nggak bisa diem ini kan. Kalau diturunin dia lari kemana-kemana, saya takut dia masuk ke celah-celah gelap gitu kan. Nah, salam hewan lestari kan.